Kamu tidak salah dengar, 700 triliun rupiah. Angka ini bukan dari sektor migas, dan bukan dari startup teknologi. Ini adalah angka ajaib dari jantung ekonomi kita, sektor pertanian. Indonesia sedang mengalami lonjakan ekspor pertanian terbesar dalam sejarah modern. Pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa ini bisa terjadi? Dan apakah ini momentum yang berkelanjutan? Sebelum kita bongkar rahasia di balik lonjakan ratusan triliun ini, saya minta Anda klik like dan subscribe sekarang juga. Karena setiap minggu, kami akan bawa fakta-fakta ekonomi yang mengubah cara pandang Anda tentang Indonesia. Kita mulai dengan neraca perdagangan. Awal tahun 2025, Indonesia mencatat surplus yang membanggakan. Dan siapa bintang utamanya? Bukan nikel, bukan batu bara, tapi si hijau, pertanian. Ekspor pertanian melonjak hingga 45,46%. Mari kita bedah juaranya. Kopi, teh, dan rempah-rempah. Mereka mencatat kenaikan ekspor 125%. Bahkan kakao dan produk olahannya meroket hampir 170%. Ini bukan lagi soal ekspor bahan mentah, tapi produk bernilai tinggi. Dan tentu saja, raja perkebunan, kelapa sawit. Di tahun 2024 saja, komoditas ini menyumbang 209,9 triliun rupiah. Target pasar kita kini merambah ke seluruh penjuru dunia, dari Tiongkok, Amerika Serikat, hingga India. Ini adalah bukti nyata bahwa pertanian kita kini bersaing di liga global. Kunci dari semua lonjakan ekspor ini adalah transformasi mendasar, hilirisasi. Kita meninggalkan era pengekspor bahan baku. Lihat sawit, bukan lagi sekadar CPO mentah. Strategi ini membuahkan hasil nyata, terutama lewat program energi terbarukan. Hilirisasi juga diperkuat dengan komitmen keberlanjutan, sertifikasi ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, dan regulasi bebas deforestasi, seperti yang dituntut Uni Eropa, semakin memperkuat fondasi sustainability produk kita. Meskipun regulasi global menimbulkan tekanan, langkah ini justru meningkatkan akses pasar premium bagi produk Indonesia. Transformasi kedua adalah di hulu, melalui digitalisasi dan inovasi teknologi agraria. Untuk menghadapi ketidakpastian iklim seperti El Nino, pemerintah gencar mendorong teknologi. Kita menggunakan Internet of Things untuk pemantauan lahan real-time, drone untuk pemetaan dan penyemprotan presisi, serta program pompanisasi lahan yang masif di daerah-daerah kunci seperti Jawa Tengah. Terakhir, kita investasi pada kualitas. Pengembangan varietas unggul seperti kakao hibrida dan kopi gayo ditargetkan untuk meningkatkan hasil panen hingga 15% pada tahun 2025. Ini adalah perpaduan antara teknologi, keberlanjutan, dan peningkatan kualitas bibit. Sekarang, mari kita lihat batu sandungan terbesar di tengah euforia ekspor, infrastruktur rantai dingin dan logistik. Banyak bahan pangan, terutama hortikultura yang cepat rusak, memerlukan penyimpanan dan pengemasan yang jauh lebih baik. Seorang ahli rantai pasok menyoroti bahwa kita sangat kekurangan gudang dingin dan fasilitas penyimpanan beratmosfer terkendali. Ini krusial untuk menjaga kualitas produk sebelum diekspor dan mengurangi kerugian. Tantangan kedua adalah pemerataan distribusi dan ketergantungan impor. Data BPS menunjukkan ekspor kita masih sangat terkonsentrasi di beberapa provinsi, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur. Konektivitas dan pembukaan pintu ekspor nasional harus diperluas. Kita masih mengimpor produk strategi seperti gandum dan kedelai yang mencapai 7,58 miliar dolar pada Agustus 2024. Tantangan ketiga ada di tingkat hulu, modernisasi petani skala kecil. Banyak petani masih beroperasi di lahan kecil dengan metode tradisional, diperburuk oleh rantai distribusi yang sangat panjang. Ini yang membuat harga bagi petani dan konsumen menjadi tidak adil. Terakhir, meskipun kita menghadapi tekanan dari regulasi Uni Eropa yang menyebabkan ekspor sawit ke sana turun 18%, strategi diversifikasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika yang mencatat peningkatan 10% adalah respons yang tepat. Namun, pendampingan teknis dan sertifikasi kepada petani kecil harus lebih ditingkatkan agar mereka bisa ikut bersaing. Intinya, tahun 2025 adalah momen krusial. Kita sudah punya strategi hilirisasi, kita punya teknologi, dan kita punya permintaan global. Fokus pemerintah harus diarahkan pada perbaikan infrastruktur cold chain dan pendampingan bagi petani kecil. Jika semua elemen ini bersinergi, sektor pertanian Indonesia bukan hanya naik kelas, tapi akan menjadi kekuatan agrikultural global yang sesungguhnya. Menurut Anda, tantangan mana yang paling mendesak? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di analisa selanjutnya.